إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada season yang kedua ini insyaallah kita akan membahas tema jangan gegabah memvonis kafir. Awalnya ini bukan bedah buku awalnya, kayaknya nggak ditempel bedah buku. Tetapi Jumat kemarin bukunya terbit. Ya, bukunya terbit. Maka ya sekalian udah kadang terbit, maka dibawa sekalian. Dan insya Allah ini lebih bermanfaat karena terkadang mencatatkan nggak semuanya, ya, sehingga lebih komplit referensinya, dalil-dalilnya dan sebagainya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan masalah takfir, fitnah memvonis kafir adalah suatu pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita bahas. Terutama pada zaman kita sekarang ini di mana banyak pemikiran-pemikiran asal vonis kafir ini menyebar di kalangan umat, terutama di kalangan para pemuda dan para aktivis dakwah. Padahal pemikiran ini adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Pemikiran inilah dalang utama, biang kerok dari pengeboman-pengeboman, peledakan-peledakan dan aksi-aksi terorisme yang marak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kita semuanya tahu, setiap muslim sampai orang awam pun insya Allah ngerti bahwa yang namanya membunuh itu hukumnya adalah dosa dan dilarang dalam agama. Namun bagaimana halnya jika ada seorang ahli ibadah, bahkan mungkin penampilannya mirip sama kita, tetapi menganggap yang namanya membunuh orang dan menodai kehormatan seorang muslim merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan amalan ibadah yang dapat mengantarkan pelakunya kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat menjadikan pelakunya termasuk para orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua bukti bahwa orang seperti ini ada dalam sejarah, baik sejarah yang dahulu ataupun sejarah sekarang. Sejarah yang dahulu contohnya adalah Imran bin Hittan, salah seorang ulama Khawarij, padahal dulunya ahlu sunnah. Saya akan cerita sedikit tentang Imran bin Hittan sebagai pelajaran bagi kita. Imran bin Hittan dahulunya adalah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah. Beliau awalnya adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tersohor. Nah, kebetulan dia senang sama anak pamannya yang berpemikiran Khawarij. Dan dia menyatakan keinginannya untuk menikahi akhwat tersebut. Sehingga teman-temannya Imran saat itu protes, "Wahai Imran, kamu ini kan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kok malah menikahi seorang akhwat yang berpemikiran takfiri?" Jawab Imran, "Ente, saya nikahnya ini nanti, ya, saya menikahi dia, nanti saya kasih daurah, nanti dia jadi Ahlus Sunnah, insyaallah. Tenang aja." Tapi qadarullah, setelah menikah, bukan Imran bin Hittan yang dapat mendakwai istrinya sehingga kepangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, justru dia yang kalah. Dia yang diseret oleh istrinya sehingga jadilah dia sebagai seorang ulama Khawarij, tokoh Khawarij. Maka di sini ayolah ikhwah, kenapa tadi saya ceritakan untuk satu pelajaran.
Pilih-pilih cari akhwat, pilih-pilih cari istri. Jangan kemudian mengandalkan insya Allah gampang nanti, insya Allah berubah. Tapi kenapa kita tidak mencari yang lebih selamat? Kenapa kita tidak mencari yang lebih baik agamanya? Bukankah Nabi SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba, limaliha wa li jamaliha wa li diniha, fadfar bidzatid din, taribat yadak." Pilih yang paling baik agamanya, itu akan mendapat kebahagiaan. Demikian juga seorang akhwat, hendaknya pilih cari ikhwan yang sudah baik akidahnya, baik akhlaknya. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya. Dan di sini juga dapat kita ambil faedah pentingnya pergaulan. Karena teman itu memiliki peran yang sangat besar. Nabi SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil." Seorang itu berdasarkan teman karibnya. Maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berkawan. Perhatikan juga sebagai orang tua, siapa teman anak-anak kita. Kalau anak kita berkawan dengan anaknya teroris, nanti diajari ngebom. Kalau berteman sama anaknya tukang dukun, ya mungkin nanti dikasih keris, dikasih jambi-jambi, mungkin untuk melet temennya lagi, ya kan, dan sebagainya. Suatu kali Imran bin Hittan, seorang tokoh Khawarij tadi, bersyair memuji Ibnu Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan dalam syairnya, "Ya darbatan min taqiyyin ma arada biha, illa liyablugha min dil arsy ridwana. Inni la adkuruhu yawman fa ahsibuhu awfal bariyati indallahi mizana." Alangkah mulianya sabetan pedang orang yang bertakwa. Bunuh Ali bin Abi Thalib malah dipuji. Dia tidak memiliki tujuan selain menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap aku teringat dirinya, aku selalu berharap bahwa dialah yang paling berat timbangannya, timbangan amal kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi dia menganggap membunuh Amirul Mukminin, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang dijamin masuk surga, memuji pembunuhnya. Bahkan mengatakan, ini adalah amalan yang saya berharap, amalan yang sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hewan, orang-orang yang berpemikiran membunuh itu adalah jihad, amal baik dan sebagainya. Baik, itu sejarah dulu. Sejarah sekarang, lihat para pelaku pengeboman yang belakang ini cukup marak di berbagai penjuru dunia. Dan banyak kaum muslimin yang menjadi korban tindak pengeboman tersebut. Kita bertanya-tanya, apakah aksi-aksi pengeboman, aksi-aksi terorisme yang banyak marak di berbagai negara, apakah mereka, para pelakunya tersebut, tatkala mereka melakukannya dengan anggapan bahwasanya itu dosa, ataukah menganggap bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah berpahala? Jawabannya yang kedua. Gak mungkin suatu tindakan membunuh, ngebom, yang itu merupakan dosa yang diketahui oleh semuanya, kok mereka lakukan? Pasti di sana ada faktor pendorongnya. Apa faktor pendorongnya? Faktor pendorongnya itu adalah ideologi yang sekarang kita bahas, yaitu asal vonis kafir. Tidaklah para pelaku pengeboman tersebut, para pelaku aksi-aksi terorisme melakukan tindakan tersebut kecuali karena mereka sudah memvonis kafir. Para pemerintah sudah dikafirkan, ulama-ulama yang dikafirkan, masyarakat rakyat yang menyelisih pendapatnya dikafirkan karena dianggap setuju. Akhirnya namanya udah dikafirkan, berarti melawan orang kafir adalah jihad. Nah, ini penting kita ketahui, karena inilah sumber utama aksi-aksi terorisme yang sangat bertentangan dengan agama dan bertentangan dengan akal sehat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bi ghairiha." Hancurnya dunia beserta isinya masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Wallahi, saya nggak kepikiran orang-orang yang melakukan aksi pengeboman tersebut. Bagaimana kalau yang dibom di situ adalah keluarganya sendiri?
Bagaimana kalau yang di sana adalah ayah dan ibunya sendiri atau anak-anaknya? Apakah dia akan tega melakukan hal itu? Ya. Jadi ayo ikhwah. Nah, perlu kita bahas. Apa sih yang menyebabkan para pelaku aksi-aksi terorisme tersebut nekat melakukan seperti itu? Karena mereka menganggap ini adalah amalan ibadah, amalan jihad, karena melawan orang-orang kafir. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Ya, api huru-hara ideologi vonis kafir ini harus kita padamkan. Caranya dengan menemukan bara api tersebut, ya, dengan kemudian berusaha untuk memadamkannya terlebih dahulu sebelum menyibukkan diri yang lain. Namun, meluruskan suatu ideologi yang rusak tersebut bukan suatu hal yang sangat ringan, ya, tapi membutuhkan ilmu, membutuhkan hujjah. Karena para pelaku tersebut, orang-orang yang memiliki pemikiran tersebut, mereka menganggap pemikirannya adalah pemikiran yang benar, sudah mendarah daging dalam tubuh mereka, sehingga diperlukan, ya, obat yang kuat, ya, ilmu yang mapan untuk bagaimana menangani dan mengobati penyakit yang ada dalam diri mereka tersebut. Dan ini insya Allah hanya bisa dilakukan dengan ilmu. Oleh karenanya insya Allah pada kesempatan ini kita bahas dengan harapan agar saudara-saudara kita yang terjerumus dalam pemikiran yang mengerikan ini, ya, adalah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para ulama salaf, ya, sehingga dengan demikian kita akan merasakan keamanan di dunia dan di akhirat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya ikhwan, keamanan adalah suatu hal yang sangat penting. Keamanan negara adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab para pemerintah dan para aparatnya, tetapi tanggung jawab individu masing-masing kita. Karena keamanan bukan dirasakan oleh para pemerintah saja, tapi kita semuanya juga membutuhkan keamanan. Bahkan keamanan lebih penting daripada makanan dan minuman. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa id qala Ibrahimu rabbi." Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, ij'al hadza baladan amina." Jadikanlah kota ini adalah negeri yang aman. Warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum. Dan berikanlah rizki kepada para penduduknya dari buah-buahan. Perhatikan, apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim terlebih dahulu? Keamanan ataukah makanan? Keamanan terlebih dahulu. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afa fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hisat lahu minad dunya." Barang siapa di antara kalian yang hidup aman dalam perjalanannya, ya, indahu quta, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afa fi jasadi, sehat badannya, indahu qutu yaumih, memiliki perekonomian yang cukup setiap harinya, seakan-akan dunia telah lengkap baginya. Ya, ini menunjukkan bahwa kemakmuran suatu negara itu pada 3 titik. Yang pertama keamanan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga perekonomian. Jadi Islam, masya Allah ya, sudah bahas ekonomi, bahas kesehatan, bahas keamanan, karena memang Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada suatu permasalahan pun di dunia ini kecuali dalam Islam sudah ada penjelasannya. Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Ma tanzilu bil muslimina nazilah illa wa fil Qur'ani bayanuha." Tidak menimpa pada umat Islam ini suatu masalah kecuali dalam Al-Quran terdapat penjelasannya. Orang yang mempelajarinya akan tahu, orang yang tidak mempelajarinya ya nggak tahu. Contoh misalkan masalah politik dibahas dalam Islam. Syekh Syinqiti rahimahullah menjelaskan politik itu ada 2 macam. Yang pertama politik luar negeri, dan yang kedua politik dalam negeri. Politik luar negeri dibangun di atas 2 dasar. Yang pertama dibangun di atas mempersiapkan kekuatan, dan ini dibahas dalam Al-Quran. Wa'iddu lahum mastata'tum
min quwwah. Persiapkanlah kekuatan kalian untuk melawan musuh. Yang kedua, bangunan yang kedua yaitu persatuan. Dan ini pun banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menerangkan tentangnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Adapun politik dalam negeri, maka itu berputar pada 5 perkara. Yang pertama, menjaga agama. Dan ini pun telah dibahas dalam Islam. Oleh karenanya orang yang murtad dihukum mati dalam Islam untuk menjaga agama. Yang kedua, menjaga akal. Oleh karenanya Islam mengharamkan minuman-minuman memabukkan karena merusak akal. Yang ketiga, menjaga nyawa. Makanya Islam melarang pembunuhan dan bunuh diri. Ya. Yang keempat, menjaga harta. Oleh karenanya Islam melarang pencurian, perampokan, dan mengambil harta dengan cara yang haram. Yang terakhir, menjaga nasab. Oleh karenanya Islam memerintahkan pernikahan dan melarang perzinahan. Demikian juga dalam masalah ekonomi dibahas dalam Islam. Karena ekonomi itu dibangun di atas 2 dasar. Yang pertama, cara mendapatkan harta. Yang kedua, cara membelanjakan harta. Ada dasar yang pertama, yaitu cara mendapatkan harta. Islam memberikan kebebasan. Mau kerja ini, mau kerja itu untuk cari duit, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Ya, makanya ada kaidah, asal dalam masalah dunia hukumnya halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Islam memberikan kebebasan. Dalam Al-Qur'an, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Setelah kalian sholat Jumat, bertebaranlah ke muka bumi, carilah rizki Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam masalah membelanjakan pun diatur dalam Islam. Ya, makanya membelanjakan perlu belanja yang bermanfaat. Tidak boleh terlalu boros dan tidak boleh terlalu pelit. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba-hamba yang beriman itu adalah kalau dia membelanjakan hartanya tidak berlebihan dan tidak boros dan tidak pelit, sedang-sedang antara keduanya. Jadi ayo ikhwah, Islam sangat mulia. Islam sangat senang membahas semua permasalahan yang dibutuhkan oleh hamba. Makanya kita nggak butuh kepada hukum-hukum selain Islam. Ya. Nah, kembali kepada permasalahan. Ada beberapa latar belakang yang mendorong kami untuk menulis masalah ini atau membahas masalah ini. Yang pertama, masalah yang berbahaya tapi banyak yang masih sembrono menyikapinya. Masih menyepelekan dalam menyikapinya. Masalah takfir, mengkafirkan adalah masalah yang sangat berbahaya. Karena berkaitan dengan hukum-hukum di dunia dan akhirat. Hukum di dunia, misalkan masalah perceraian. Kalau misalkan dianggap kafir berarti kan apa? Misalkan tentang masalah waris. La yarisul muslim kafir walal kafirul muslim. Orang kafir itu tidak boleh mewarisi muslim, muslim tidak boleh mewarisi kafir. Berkaitan dengan penguburan jenazah, gak boleh orang muslim dikubur di tempat pekuburan kafir, atau kafir dikubur di kuburan muslim. Berkaitan dengan hukum-hukum di dunia. Dan berkaitan juga tentang hukum di akhirat. Berarti nanti dia masuk neraka, kal di dalamnya, Allah tidak mengampuninya dan sebagainya. Jadi masalah takfir, masalah mengkafirkan, masalah yang berat dan berbahaya. Bukan masalah yang ringan. Namun ayyuhal ikhwah, aneh bin ajaibnya. Dan ini adalah kenyataan yang sangat baik yang harus kita terima. Banyak para pemuda, banyak para aktivis dakwah yang mereka bersemangat tapi didasari dengan kebodohan, hawa nafsu, sehingga mereka dengan gegabahnya memvonis kafir para pemerintah, vonis kafir para ulama, dan memvonis kafir orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Bahkan yang lebih ngeri lagi, ada sebagian di antara mereka yang mengkafirkan semua yang ada di bumi ini. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, bukti-bukti tentang hal itu banyak sekali. Salah satu yang saya sebutkan di sini sebagai contoh, buku Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Kufri Daulah Saudiyah. Bukti-bukti otentik tentang kafirnya negeri Saudi. Buku ini adalah buku yang sangat berbahaya. Mengkafirkan negara Saudi.
Lah kalau negara Saudi yang menerapkan hukum Islam aja kafir, bagaimana dengan Indonesia atau negara-negara yang lain? Kan gitu patokannya, ukurannya. Kalau negeri Saudi aja kafir, apalagi yang lain. Dan sangat disayangkan, buku Abu Muhammad Al-Maqdisi At-Takfiri Al-Khariji ini diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Sulaiman, ya, hadahu ta'ala. Nah, yang kedua, takfir merupakan pos kerusakan. Mengkafirkan, ayyuhal ikhwah, merupakan pos menuju aksi-aksi terorisme, pengeboman, ya, peledakan, penculikan, dan lain-lain. Tidaklah kejadian-kejadian mengerikan tersebut, aksi-aksi mengerikan tersebut, kecuali disebabkan pemikiran dan ideologi asal vonis kafir. Oleh karena lihatlah orang-orang Khawarij, apa akibatnya? Mereka membunuh Utsman bin Affan, mereka membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, lihatlah orang-orang Khawarij gaya baru sekarang. Mereka melakukan peledakan, pengeboman, yang ini kita rasakan sendiri akibatnya. Betapa banyak Islam diteror, betapa banyak kaum muslimin yang dikucilkan gara-gara aksi-aksi mengerikan tersebut. Kita mohon kepada Allah SWT, makanya kita menjelaskan seperti ini untuk membedakan antara orang-orang yang benar-benar mengikuti manhaj salaf dengan orang-orang yang mungkin kelihatannya agak sama, modelnya, mungkin pakaiannya atau penampilannya, tetapi dalam pemikiran berbeda. Kita harus menjelaskan agar masyarakat tahu mana yang benar dan mana yang salah, sehingga tidak tercampur di sana antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi ayyuhal ikhwah, pemikiran takfir secara sembarangan inilah pos utama yang mengantarkan pelakunya menuju peledakan dan pengeboman. Karena yang hendaknya bagi para pemerintah bukan hanya menghukum para pelaku pengeboman, tetapi yang lebih daripada itu adalah melarang beredarnya buku-buku yang berbau takfir, atau melarang orang-orang yang mengedarkan pemikiran-pemikiran takfir. Karena ini adalah alternatif sebelum terjadi. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu yang mengantarkan kepada tujuannya. Ini perantaranya. Jadi biang utama yang mengantarkan seorang itu kepada aksi-aksi terorisme adalah takfir. Ya. Nah, yang ketiga, untuk menjelaskan manhaj salaf dalam menghadapi fitnah. Ketika hawa nafsu dan kebid'ahan melebar dan menyebar pada zaman sekarang ini, maka kewajiban bagi kita, ayyuhal ikhwah, untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf, manhaj Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh-jauh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Faman ya'is minkum ba'di, fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Adzu 'alaiha bin nawajid." Orang yang hidup setelahku, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak sekali. Maka barang siapa yang hidup setelahku, hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Gigitlah dengan gigit geraham. Para ulama mengatakan, gigit dengan gigit geraham, yakni dengan kuat. Terutama pada zaman kita sekarang ini, zaman fitnah, hendaknya kita berpegang teguh dengan kuat. Karena kalau nggak kuat, ya, disenggol dikit apa? Jatuh. Giginya copot. Nah, harus kuat. Nabi SAW pernah mengatakan, al-mutamassiku bisunnati yawma idin qalqabidi alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku pada akhir zaman seperti orang yang memegang bara api. Ya, banyak tantangan, banyak hujatan, banyak celaan, banyak sindiran yang menuntut kepada kita untuk kuat di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan manhaj salafus salih. Semoga Allah SWT merahmati Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala tatkala mengatakan, "Alaika bi'athari man salaf wa in rafaduka an-nas wa iyyaka wa ara'al batil wa in zahrafuhu laka bil qawl." Hendaknya engkau berpegang teguh dengan manhaj salaf sekalipun orang-orang menolakmu. Dan hati-hatilah, waspadalah kamu dari kebatilan sekalipun mereka menghiasimu dengan keindahan. Nah, yang keempat, untuk membela para ulama ahlu sunnah wal jamaah,
suatu hal yang aneh bin ajaib. Banyak orang-orang menuduh para ulama salaf seperti Ahmad bin Hanbal atau Syekhul Islam Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekhul Albani atau Syekh Ibnu Utsaimin, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang gegabah dalam memvonis kafir. Padahal kalau kita mau jujur dan mempelajari sirah-sirah perjalanan mereka, mereka adalah orang yang sangat hati-hati dan memperingatkan kepada kita jangan gegabah memvonis kafir. Lah kok dibalik? Ya, saya di dalam buku tersebut saya catat, saya sampaikan bukti-bukti orang yang menuduh. Ya. Dan kebanyakannya dari orang kita sendiri. Yang menuduh Ibnu Taimiyah suka mengkafirkan, Muhammad bin Abdul Wahhab suka mengkafirkan, Al-Albani mengkafirkan Imam Bukhari. Ya. Ibnu Utsaimin mengkafirkan Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Ya, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Padahal perhatikan misalkan perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang selalu duduk bersamaku akan mengetahui bahwa aku termasuk manusia yang paling melarang dari lekas-lekas menghukumi seorang baik dengan kafir atau fasik. Dan perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Latif tatkala menjelaskan tentang kakeknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk manusia yang sangat hati-hati dalam melontarkan kata kafir, sehingga beliau tidak menetapkan kafirnya orang yang bodoh yang berdoa kepada selain Allah apabila belum ada yang menasihatinya dan menegakkan hujjah kepadanya. Dan Syekhul Albani rahimahullah, beliau mengatakan, saya menasihatkan kepada para pemuda agar hati-hati dalam memvonis bid'ah dan kafir kepada para ulama. Dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, hendaknya seorang manusia bersikap hati-hati dari mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya kaum, apakah setelah ucapan-ucapan mereka yang indah seperti itu, yang nasihat agar kita tidak gegabah dalam memvonis kafir, lalu dikatakan bahwasanya mereka adalah biang kerok, ya, pemahaman-pemahaman Khawarij. Sungguh ini adalah satu dusta. Kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Ya, sungguh alangkah besarnya kedustaan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Tidaklah mereka mengatakan kecuali kedustaan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan bab yang pertama, definisi kufur dan macam-macamnya, halaman 1. Sebelum memasuki pembahasan, ya, hendaknya kita terlebih dahulu mengerti apa itu kufur dan macam-macamnya. Kufur secara bahasa artinya menyembunyikan atau menutupi. Dikatakan demikian karena dia telah menyembunyikan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, karena dia enggan untuk mengikuti seruan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah, kufur adalah lawan dari kata keimanan. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, definisi kufur yang bisa mencakup macam-macam bentuk serta jenis-jenisnya adalah pengingkaran segala apa yang dibawa oleh Rasulullah atau pengingkaran sebagiannya. Ini kufur yaitu mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau sebagian yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan kufur dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama, kufur asghar, kufur kecil, yaitu kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Contoh, sabda Nabi SAW, sibabul muslimi fisqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah sesuatu kekufuran. Apa maksudnya kekufuran di sini? Apakah berarti orang yang membunuh kafir? Tidak. Buktinya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Apabila ada dua golongan orang yang beriman yang saling berperang. Perhatikan, Allah masih mensifati mereka dengan kata iman. Seandainya orang yang berperang, orang yang membunuh itu adalah kafir, tentu Allah tidak menyebutnya dengan kata iman. Jadi, ayyuhal ikhwah, di sini pentingnya bagi kita untuk melihat dalil itu dengan dua mata. Jangan juga dengan sebelah mata. Ya, perlu kita padukan. Ya, asal ada kata kafir aja berarti wah ini keluar dari agama. Ya. Misalkan wa man lam yahkum bima anzala wa fa ulaika humul kafirun.
Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah, maka dia zalim. Berarti setiap ada kata zalim, kafir, maka itu kafir yang keluar dari Islam. Gak mesti. Ya, sangat menarik. Saya pernah dengar dalam dialognya Syekhul Albani dengan orang-orang takfiri. Ya, dia mengartikan zalim di situ adalah kafir. Kemudian Syekhul Albani mengatakan, membungkam dia dengan sebuah ayat. Ya, bagaimana dengan ucapan Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, kami mendolimi. Apakah Nabi Adam kafir? Karena di situ terdapat lafaz zalim. Bagaimana dengan perkataan Nabi Yunus alaihissalam? Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apakah berani, ada seorang yang berani mengatakan bahwasanya Nabi Yunus masuk di dalam orang-orang yang kafir? Ya. Makanya di sini perlu kita memahami dalil dengan benar. Kembali kepada para ulama, ahli tafsir, bukan dengan akal kita, dengan hawa nafsu kita. Ya. Baik. Yang kedua adalah kufur akbar. Apa kufur akbar? Kufur akbar adalah kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan patokannya adalah seperti dikatakan oleh Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahullahu taala, yaitu apabila seorang mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kesombongan dan penentangan. Jadi ini sangat perlu sekali untuk kita memahami bahwa kufur itu terbagi menjadi dua, ada kufur kecil, ada kufur besar. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan penyimpangan dan kesalahan orang-orang dalam masalah takfir itu karena dia tidak mengetahui perbedaan masalah kufur kecil dan kufur besar. Dianggapnya semua lafaz yang berbunyi kafir berarti keluar dari Islam. Dan ini yang keliru. Oleh karenanya dalam masalah menyikapi masalah ini ada 3 golongan. Dalam menyikapi masalah takfir ini bisa dilihat pada halaman ke-7 atau pada halaman 19. Dalam masalah ini ada 3 golongan yang menyikapinya. Yang pertama, golongan yang berlebihan dalam mengkafirkan manusia sehingga mereka memvonis kafir dengan gegabah tanpa ilmu dan kehati-hatian terhadap setiap muslim yang bersahadat. Dan ini adalah madhab Khawarij yang suka mengkafirkan dengan gegabah. Yang suka mengkafirkan. Faktor penyimpangan mereka apa? Apa yang menyebabkan mereka menyimpang? Karena mereka cuma mengambil dalil-dalil yang berisi tentang ancaman. Sebaliknya, golongan yang kedua adalah golongan yang meremehkan dalam masalah ini, yaitu setiap orang yang sudah bersahadat gak boleh dikafirkan secara mutlak. Walaupun dia murtad, walaupun dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang jelas kafir dan sebagainya, dan walaupun sudah terpenuhi syarat dan hilang penghalangnya, tak boleh dikafirkan. Ini adalah golongan Murji'ah yang meremehkan, terlalu meremehkan. Pokoknya iman itu ada di dalam hati aja. Ini orang yang meremehkan. Penyimpangannya dalam masalah apa? Dia mengambil dalil-dalil, mencomot dalil-dalil yang berisi tentang hiburan, berisi tentang janji dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita perhatikan penyimpangan dua kelompok pertama sama kelompok kedua, itu yang satu cuma mencomot ayat-ayat yang berisi tentang ancaman, golongan yang kedua mencomot ayat-ayat tentang rahmat dan janji. Adapun golongan yang benar adalah golongan yang ketiga. Golongan yang tengah-tengah, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang tengah-tengah. Baik. Bagaimana golongan yang ketiga ini? Golongan yang ketiga adalah golongan yang tengah-tengah. Mereka tidak mengkafirkan secara asal-asalan, tapi juga tidak melarang secara mutlak. Mereka berbaik sangka kepada setiap muslim. Tetapi kalau seandainya ada seorang muslim yang melakukan suatu kekufuran atau mengucapkan ucapan yang kufur,
dan telah jelas dan telah terpenuhi syarat-syaratnya, hilang segala penghalang-penghalangannya, maka golongan ini tidak pengecut untuk mengkafirkan orang tersebut. Jadi memang ada, bisa kita itu mengkafirkan, tapi ada patokan-patokannya. Makanya judul kitab ini bukan jangan kamu mengkafirkan, bukan jangan gegabah. Ya, boleh mengkafirkan itu boleh, asal terpenuhi kaidah-kaidahnya, persyaratan-persyaratannya, hilang segala penghalang-penghalangannya, dan yang menghukumi tersebut adalah seorang ulama yang ngerti tentang kaidah-kaidah ini, nggak terlarang. Ya, tapi kalau orang yang jahil yang nggak ngerti tentang kaidah, mungkin dia mengkafirkan padahal ini bukan satu kekufuran. Mungkin ada di sana persyaratan-persyaratan yang tidak terpenuhi, atau ada di sana penghalang-penghalangannya. Nah, jadi inilah jalan yang selamat, jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan dalam golongannya ketiga ini. Baik. Kemudian selanjutnya sejarah pemikiran takfir. Sejarah pemikiran asal vonis kafir ini kembali kepada sejarah Khawarij. Karena ini cikal bakal pemikiran takfir, yaitu kelompok Khawarij. Ya, yang muncul ya dengan pemberontakan yang mereka lakukan kepada Khalifah bin Abi Thalib pada tahun ke-37 Hijriah. Ya. Dan pemikiran asal vonis kafir ini ayyuhal ikhwah merupakan bid'ah yang pertama kali muncul pada umat Islam. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Di awalnya pemikiran takfir ini dari mana? Orang-orang Khawarij. Kemudian menular kepada golongan-golongan yang lainnya, seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah, dan sebagainya. Dan sampai sekarang masih ada. Rasulullah SAW bersabda, "Yansha'u nas'un yaqra'una al-Qur'an, la yujawizu tarakiyahum, kullama kharaja far'un kuti' hatta yahruja bi a'radihimud dajjal." Ya, akan muncul suatu kelompok yang membaca Al-Quran tapi tidak sampai kepada tenggorokan mereka. Artinya mereka membaca Al-Quran, berdalil dengan Al-Quran, tapi tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar. Mereka mendengungkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, tapi enggak ngerti tentang penafsirannya. Ya, oleh karenanya menarik sekali apa yang disebutkan oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, bahwa ada seorang Khawarij datang kepada Amirul Mukminin Al-Ma'mun, Khalifah Ma'mun. Kemudian mengatakan, Khalifah Ma'mun bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu memberontak saya?" Dia mengatakan sebuah ayat, "Wahai Amirul Mukminin." Ayat apa itu? "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Jawab Khalifah, "Apa buktimu bahwasanya ayat itu benar-benar diturunkan kepada Nabi Muhammad?" Dia menjawab, "Buktinya adalah kesepakatan para sahabat." Ya, jawab Amirul Mukminin Khalifah, "Kalau kamu berdalil dengan kesepakatan para sahabat bahwasanya ayat itu diturunkan kepada Nabi, maka berdalillah dengan kesepakatan para sahabat tentang penafsiran ayat itu." Para sahabat bersepakat bahwasanya penafsiran ayat itu tidak mutlak kafir mengeluarkan dari Islam. Diperinci terlebih dahulu. Sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Ya, kufur tapi tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Diperinci. Ya. Jadi bukan sembarangan. Nah, hadis ini ayyuhal ikhwah, ya, kembali ya. Akan ada suatu kelompok yang muncul yang membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Setiap kali muncul, ya, mereka dibasmi habis sehingga keluar pada pasukan mereka Dajjal. Hadis ini menunjukkan bahwa Khawarij akan tetap ada. Mereka dibasmi, muncul lagi. Dibasmi, muncul lagi. Diberantas dengan ilmu atau dengan kekuatan pemerintah, ya, habis muncul lagi, habis muncul lagi. Dan hendaknya kita ayyuhal ikhwah tidak tertipu dengan perubahan nama. Khawarij tetap ada, sekalipun nama Khawarij mungkin udah hilang. Gak ada orang kelompok saya Khawarij, gak ada. Ya, tapi hendaknya kita ketahui satu kaidah, al-ibratu bil haqa'iq la bil asma.
yang menjadi patokan itu adalah kenyataan, bukan pengakuan. Walaupun kita mengaku salafi, kalau pemikirannya takfiri, khawarij. Tapi walaupun nggak ngaku salafi, kalau dia pemahamannya salaf, insya Allah dia termasuk ahlus sunnah salafiyah. Jadi yang terpenting adalah praktek kenyataan. Oleh karenanya diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam biografi Burhanuddin, dalam biografi Imam pernah dikatakan kepada beliau tentang Burhanuddin Ibnul Qayyim, pernah mengatakan, menjawab tuduhan sebagian orang bahwasanya Imam Ibnu Katsir adalah Asy'ari. Katanya Imam Ibnu Katsir itu adalah orang Asy'ari. Apa jawaban Imam Burhanuddin Ibnul Qayyim? Seandainya, kata beliau, Ibnu Katsir semua badannya berupa rambut, saya tidak akan mengatakan dia adalah Asy'ari. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya Imam Ibnu Katsir adalah seorang salafi, ahlus sunnah wal jamaah, bukan seorang Asy'ari. Walaupun dituduh sebagai Asy'ari, dia tahu. Yang penting kenyataannya. Nah, jadi ini ayolah ikhwan. Kita nggak mungkin untuk menyebut daftar nama khawarij dengan terang-terangan atau menyebut individunya, karena kerap kali menyebut, memvonis, mentakyin individu itu menimbulkan fitnah. Yang terpenting pahamilah pemahaman, pahamilah pemikiran, nanti bisa dihukumi sendiri. Saya nggak mau mencopot Ustadz Fulan atau gerakan Fulan dan lain-lain, karena kerap kali menimbulkan fitnah. Nanti nggak terima, nanti mungkin saya nggak jadi pulang lagi. Tapi yang terpenting adalah pahami apa? Pemikiran. Insya Allah, i'rifil haq ta'rif ahla. Kenalilah kebenaran, kamu akan mengenal siapa yang di atas kebenaran. Nah, selanjutnya bab yang keempat, halaman 21. Jangan gegabah memvonis kafir. Pengkafiran seperti tadi sudah saya katakan, bukan masalah yang ringan, tapi masalah yang berat, berkaitan dengan hukum-hukum di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, mengingat begitu bahayanya, maka Nabi Muhammad SAW telah memberikan dalam banyak hadisnya peringatan-peringatan agar kita jangan gegabah dalam memvonis kafir. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, "Wahai kafir," padahal tidak, maka vonis kafir akan kembali kepada dirinya. Oleh karenanya para ulama juga telah memberikan peringatan kepada kita, jangan gegabah dalam memvonis kafir. Perhatikan perkataan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitabnya As-Sailul Jarrar, ketahuilah bahwa menghukumi seorang muslim bahwa dia keluar dari agama Islam menuju kekafiran tidaklah pantas dilakukan seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kecuali dengan bukti yang lebih terang daripada matahari di siang bolong. Dan Syekh Abdullah Abu Butaim, beliau mengatakan suatu perkataan yang sangat indah. Kata beliau, kesimpulannya, wajib bagi setiap orang yang menasihati dirinya untuk tidak berbicara dalam masalah ini kecuali dengan ilmu dan bukti dari Allah, dan hendaknya dia waspada dari mengeluarkan seorang dari Islam dengan sekedar pemahamannya dan akalnya, karena mengeluarkan seorang atau memasukkannya termasuk perkara agama yang sangat agung. Setan telah menggelincirkan banyak manusia dalam masalah ini. Cukuplah sebagai peringatan dari gegabah memvonis kafir sebuah hadis yang diceritakan oleh Nabi SAW bahwa ada dua orang yang bersaudara di Bani Israel, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Setiap kali yang ahli ibadah melihat saudaranya berbuat maksiat, maka dia menegurnya. Suatu saat saudaranya yang ditegur mengeluarkan perkataan yang cukup pedas. Dia mengatakan, "Kamu bukanlah seorang nabi yang diutus untuk menasihati saya." Maka dengan emosi sang ahli ibadah, saudaranya mengatakan, "Semoga Allah tidak merahmatimu, semoga Allah tidak memasukkan surga kepadamu,
semoga Allah melaknatmu, dan sebagainya. Kata Nabi, keduanya kemudian dibangkitkan pada hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada yang ahli dosa, saya telah mengampunimu, masuklah ke surgaku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan kepada orang yang ahli ibadah, ya, dari mana kamu telah mendahului hukumku, ya, seretlah dia ke neraka. Yakni tatkala dia mengatakan Allah tidak memasukkan kamu ke surga, Allah tidak merahmatimu, siapa yang bilang kamu bahwa saya tidak merahmati dia? Ya, kamu telah melangkahi hukum saya, berbuat kurang ajar dan adab kepada saya. Lalu Allah SWT menyuruh ahli ibadah tersebut diseret ke neraka. Ya, hadis ini juga merupakan peringatan yang sangat keras bagi orang-orang yang gegabah dalam memvonis kafir. Kalau memang memvonis kafir secara sembarangan, secara umum sesama muslim aja nggak boleh, lantas bagaimana ayyuhal ikhwah dengan memvonis para ulama, ya, atau umara, para pemerintah dengan kekafiran? Ya, tentu ini bahayanya lebih besar. Karena mengkafirkan ulama dan mengkafirkan umara memiliki dua kerusakan yang sangat besar. Yang pertama, ya, dampak negatif dari segi syar'i. Kalau ulama sudah dikafirkan, lalu masyarakat ini mau bertanya kepada siapa? Ya, apa kita akan suruh mereka untuk bertanya kepada orang-orang yang bodoh, yang akan menyesatkan manusia, yang akan menjadikan fitnah? Idza wussidal amru ila ghairi ahlih fantadhiris sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja kiamat. Ya. Yang kedua, dampak kemasyarakatan. Karena apabila pemerintah sudah dianggap kafir, yang terjadi adalah, ya, pelecehan, pengerusakan, demonstrasi, kekacauan, pemberontakan, yang semua itu sangat bertentangan dengan agama Islam, ya. Dan kesudahannya adalah sangat mengerikan. Baik, kemudian bab yang keenam, dampak negatif takfir. Sebelumnya harus kita ketahui bahwa setiap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangan Rasulullah pasti membawa dampak negatif. Dan setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya pasti membawa kebaikan bagi kita, baik kita mengetahuinya atau tidak. Kalau kita mengetahuinya, alhamdulillah. Kalau tidak, imani. Ya, sebagaimana kata Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ingatlah tatkala Ibrahim mengatakan, ya Allah, tunjukkan kepada saya bagaimana engkau membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kata Allah, apakah kamu tidak beriman? Jawab Ibrahim, ya beriman, tapi biar lebih mantap. Ya. Dan vonis kafir secara sembarangan memiliki dampak negatif yang sangat besar, berupa pertumpahan darah, terkoyaknya kehormatan, perampasan harta milik pribadi dan umum, pengeboman gedung-gedung dan pembajakan pesawat, yang semua ini hukumnya adalah haram dan bertentangan dengan agama dan akal manusia. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjauhkan kita semuanya dari fitnah yang marak di dunia dan pada zaman ini. Bab yang ketujuh, halaman 39. Kaidah-kaidah penting dalam masalah takfir. Tidak sepantasnya bagi seorang berkecimpung dalam masalah takfir kecuali apabila dia memahami kaidah-kaidah ini. Ya. Kaidah yang pertama, pengkafiran adalah hukum syar'i dan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi takfir itu hukum syar'i yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, hak Allah dan Rasulnya. Bukan hak lembaga, bukan hak kelompok, bukan hak individu orang, ya, yang berdasarkan perasaan, emosi, akal dan permusuhan. Tidak. Oleh karenanya, para ulama menegaskan tidak boleh mengkafirkan orang yang mengkafirkan kita kalau memang dia tidak berhak dihukumi kafir. Bukankah sebagian kelompok mengkafirkan kelompok selain kelompok mereka? Tapi apakah misalkan kita dikafirkan oleh jamaah fulan, apakah berarti kemudian kita membalas dendam? Ya, dia mengkafirkan kita, berarti dia kafir loh. Enggak. Ya, sama halnya kalau misalkan naudzubillah, misalkan ada orang
yang berzina dengan istri orang, apakah kemudian suaminya harus membalas dengan menzinai istrinya? Enggak. Kebatilan, kemungkaran tidak dibalas dengan kemungkaran juga. Sungguh bagus apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya An-Nuniyah. Beliau berkata, "Al-kufru haqqu Allahi summa rasulihi, bisyar'i yazbutu la biqauli fulani, man kana rabbul alamin wa abduhu qad kaffarahu fadzaka dzul kufrani." Pengkafiran itu adalah hak Allah, kemudian hak Rasulnya, yang ditetapkan dengan nas, bukan dengan ucapan fulan atau Allah. Siapakah yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang kafir. Yang kedua, kaidah yang kedua, pada asalnya seorang muslim tetap dalam keislamannya. Ini masuk dalam kaidah yang sudah kita bahas tadi malam. Al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Pada asalnya seorang yang sudah bersahadat, sholat dan sebagainya, berarti pada asalnya muslim. Tidak boleh kita keluarkan dia dari Islam alias kita kafirkan kecuali dengan bukti-bukti yang kuat. Tidak boleh dengan keraguan. Al-yakinu yazulu bil yakin. Keyakinan itu hilang dengan keyakinan juga. Tapi kalau dengan keraguan, enggak. Oleh karenanya tidak boleh bagi kita untuk gegabah dalam mengkafirkan. Karena gegabah dalam mengkafirkan membawa dua dampak negatif yang sangat berbahaya. Pertama, kita berbuat dusta kepada Allah SWT. Tatkala kita mengatakan fulan adalah kafir, kafir kan haknya Allah SWT. Kalau misalkan dia tidak kafir, berarti kita membuat dusta kepada Allah SWT. Padahal Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu berbicara apa yang tidak kamu ketahui. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Pendengaran, penglihatan, hati kita dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, kita terjatuh dalam ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengkafirkan saudaranya, padahal saudaranya tersebut tidak kafir, akan kembali kepada dirinya. Oleh karenanya, bagi orang yang ingin menghukumi kafir, hendaknya memperhatikan dua hal. Pertama, adanya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan bahwa ucapan dan perbuatan tersebut merupakan kufuran. Harus ada dalil bahwa perbuatan dan perkataan yang dia ucapkan adalah kafir berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, melihat kaidah-kaidah, apakah orang tersebut telah terpenuhi persyaratan-persyaratan dan hilang penghalang-penghalangnya atau tidak. Karena tidak semua orang mengucapkan kekufuran atau melakukan kekufuran berarti pasti kafir, nggak mesti. Sebagaimana nanti akan kita bahas pada setelahnya. Kaidah yang selanjutnya yang ketiga, tidak dikafirkan kecuali yang disepakati ahlus sunnah kekafirannya. Oleh karenanya para ulama tatkala berselisih tentang apakah orang-orang Khawarij kafir atau tidak, maka Imam Ibnu Battal mengatakan selagi masih diperselisihkan apakah mereka kafir atau tidak, maka pada asalnya tidak kafir. Man sabata islamu biyakin fala yazulu illa biyakin. Orang yang telah tetap keislamannya dengan keyakinan, maka tidak boleh hilang kecuali dengan yang yakin juga. Yang keempat, kaidah yang keempat, wajib menegakkan hujjah kepada yang dikafirkan. Karena bisa jadi dia jahil, bisa jadi dia bodoh, nggak ngerti bahwa apa yang dia lakukan atau yang dia ucapkan adalah kekufuran. Perlu ditegakkan ilmu kepadanya, perlu ditegakkan hujjah kepadanya. Karena Allah SWT tidak menyiksa suatu kaum kecuali setelah adanya peringatan terlebih dahulu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'asa rasula." Kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Yang terakhir, harus dibedakan antara pengkafiran secara umum dengan pengkafiran secara individu. Pengkafiran secara umum maksudnya ucapan. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir secara umum, ya kan? Orang yang mengingkari tentang kewajiban sholat kafir, itu hukum umum. Tetapi kalau khusus, fulan mengatakan orang Al-Quran itu makhluk, apakah kita jatuhi dia kafir? Belum tentu. Harus dibedakan antara vonis secara umum dengan vonis secara
khusus. Makanya kita harus memahami tatkala para ulama mereka mengatakan barang siapa yang mengatakan begini kafir, jangan kemudian diterapkan kepada setiap orang yang melakukan hal itu. Karena tidak semua orang melakukan kekafiran pasti dia kafir. Karena di sana ada persyaratan-persyaratan dan di sana ada penghalangan. Di antara syaratnya misalkan harus baligh dan berakal. Kalau dia anak kecil misalkan ngomong ucapan kufur, ya enggak kafir. Karena dia termasuk diangkat pena darinya. Yang syarat yang kedua, sengaja. Kalau orang enggak sengaja, berarti enggak kafir. Ya. Seperti dalam sebuah hadis diceritakan oleh Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang tersesat jalannya. Dalam perjalanannya, hilang untanya, hilang perbekalannya, hilang. Ya, dicari-cari kemana nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya dia istirahat, tidur. Bangun-bangun, untanya datang. Kemudian saking senengnya di tengah padang pasir sudah mau mati gitu ya, untanya perbekalannya datang. Saking senengnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu adalah hambaku, saya adalah Rabbmu. Bukankah ini ucapan kufur? Mengatakan Allah adalah hambanya, dia adalah Rabbnya Allah. Bukankah ini adalah kekufuran? Kufur. Tapi apakah dia dikafirkan? Tidak. Apa sebabnya? Kata Nabi, ya, ahta'a min ajlil farah. Dia salah ngomong karena saking gembiranya, saking senangnya. Udah mau mati, nggak taunya kembali perbekalannya. Ya, ini. Demikian juga ayyuhal ikhwah, kalau seorang itu terpaksa, seperti Ammar bin Yasir mengatakan ucapan kufur, tapi Allah SWT mengatakan dia tidak kafir karena dia terpaksa. Seperti dalam ayat, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kufur setelah keimanannya, kecuali orang yang terpaksa setelah keimanannya. Yang syarat yang ketiga, sampai hujah kepadanya. Adapun orang-orang yang bodoh, ya, adapun orang-orang yang bodoh, maka tidak boleh dikafirkan karena belum sampai hujah kepadanya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula." Kami tidak mengadab suatu kaum sampai mengutus kepada mereka seorang utusan yang menerangkan kepada mereka, memberikan peringatan kepada mereka. Ya. Dalil tentang hal ini bahwasanya orang yang bodoh tidak dikafirkan adalah permintaan para sahabat pada perang Hunain. Pada perang Hunain, para sahabat yang baru masuk Islam mengatakan apa? Ya Rasulullah, ij'al lana data anwat kama lahum datu anwat. Ya Rasul, berikan kepada kami, ya, buatkan untuk kami datu anwat, pohon datu anwat, untuk naruh senjata-senjata kami biar kebal dan sebagainya. Ya. Rasulullah marah. Tetapi apakah Rasulullah mengkafirkan mereka? Tidak, karena mereka baru masuk Islam, jahil, enggak ngerti. Ya. Baik, yang selanjutnya bukan karena takwil. Maksud dari syarat ini adalah ada sebagian orang ngerti dalilnya, tapi dia mengartikan makna yang lain yang tidak benar. Seperti misalkan yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Dia pernah ketika dari Syam sampai kepada Rasulullah, sujud sama Rasulullah SAW. Ya, sujud sama Rasulullah. Rasulullah kaget. Wahai Mu'adz, apa ini? Ya, kamu sujud nggak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jawabnya Mu'adz, saya melihat raja-raja di sana, mereka sujud sebagai penghormatan. Sujud sebagai penghormatan. Di sini Nabi Muhammad SAW tidak mengkafirkan Mu'adz. Kenapa? Karena Mu'adz memiliki penafsiran yang salah. Ya, dia mengira bahwa sujudnya dia itu karena pengagungan dan penghormatan. Tapi Rasulullah tetap melarang hal itu. Jadi ayo ikhwah, ada syarat-syarat, ada penghalang-penghalang yang perlu kita ketahui. Dan tidak sembarangan orang yang boleh mengkafirkan ini. Ya, yang boleh mengkafirkan adalah para ulama yang ngerti tentang kaidah-kaidah seperti ini. Kalau sembarangan orang, wah, parah. Mungkin yang itu bukan kekufuran, nanti dianggap kafir. Yang masih mungkin persyaratannya belum terpenuhi, dianggap kafir dan sebagainya.
Kesimpulannya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, masalah takfir adalah masalah yang sangat berbahaya. Hendaknya bagi kita untuk hati-hati. Ya. Ada bab yang ke-10 dan 11, waktunya udah habis, baca sendiri. Ya, baca sendiri tentang faktor-faktor penyebab pengkafiran dan solusinya. Ya, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah setelah zuhur kita tambah sedikit tentang soal jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.